Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa Prodi Pedalangan Institut Seni Indonesia Surakarta yang saya banggakan, khususnya yang menempuh mata kuliah Kebudayaan Jawa. Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi mengenai ciri dan perilaku ideal orang Jawa yang tercermin dalam sikap pandangan hidup urip sakderma nglakoni. Untuk membahas itu, kita akan berdiskusi singkat mengenai pertama adalah Jawa dan kebudayaan simbol. Yang kedua adalah kesadaran orang Jawa akan 3 dimensi hubungan manusia. Yang ketiga adalah 7 fase kehidupan manusia. Dan yang keempat adalah memahami pandangan hidup orang Jawa yang mencerminkan perilaku dan sikap ideal, yakni urip sakderma nglakoni. Adapun kemampuan akhir yang dicapai pada perkuliahan ini, yang pertama bahwa mahasiswa dapat menjelaskan mengenai apa itu pandangan hidup urip sakderma nglakoni. Metode pembelajarannya tentu saja dalam jaringan. Indikatornya adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep hidup urip sakderma nglakoni. Kita mengetahui bahwa Pulau Jawa sebagai pulau daerah asal dari orang Jawa dan kebudayaan Jawa itu masuk dalam wilayah Asia Tenggara, dalam wilayah negara Indonesia, di mana masih satu rangkaian dari formasi geologi tua yang terhubung dari pegunungan Himalaya di India sampai ke Asia Tenggara hingga menuju ke dataran Sunda. Oleh karena itu, karena masih menjadi bagian dari benua Asia, orang Jawa dan Pulau Jawa serta kebudayaannya termasuk dalam bagian bangsa Timur. Sebagai bangsa Timur memiliki sikap atau ciri yang khas, yaitu di mana pola pikirnya itu sangat tersimbol, artinya tidak wantah, tidak vulgar. Ciri dan sikap seperti ini sangat mempengaruhi hasil kebudayaan yang dimiliki oleh orang Jawa, sehingga hasil kebudayaan dari orang Jawa sendiri itu penuh simbol. Penuh simbol di sini mengajarkan orang Jawa itu untuk menjadi Jawa. Sebagaimana ungkapan bocah kuwi urung Jawa, bocah kuwi wis Jawa, artinya bahwa orang Jawa dituntut untuk paham dan mengerti tentang nilai-nilai kejawaannya sendiri. Mengapa melalui simbol, mengapa melalui pasemon, mengapa melalui ungkapan-ungkapan, itu adalah kita untuk diajak berpikir, untuk paham, untuk menjadi Jawa dengan kecerdasan dan kepekaan rasa. Melalui hasil-hasil kebudayaan orang Jawa yang dapat kita cermati, yang semuanya tersimbol, dapat kita pahami bahwa orang Jawa memiliki sikap dan perilaku ideal tentang pemahaman 3 dimensi hubungan manusia. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, manusia dengan manusia. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam. Memahami hubungan manusia dengan Tuhan, orang Jawa sangat menyadari keberadaan manusia dengan kehadiran Tuhan, sangat memahami keberadaan Tuhan, bahwa kehidupan manusia mendapat campur tangan Tuhan, sudah ditentukan Tuhan dan sudah dipastikan oleh Tuhan. Kesadaran ini dapat kita pahami dengan adanya fenomena keseharian orang Jawa dengan aktivitas yang disebut nyebut misalnya. Nyebut merupakan sebuah ungkapan lisan, tindak tutur yang mencerminkan mengungkapkan sepenggal doa yang diungkapkan dalam lafal Jawa, yang itu sebenarnya lafalnya sudah sangat berbeda dengan lafal aslinya. Seperti misalnya wolo-wolo kuwato, semelah, duh Gusti misalnya.
Duh pangeran. Nah, seperti itulah ungkapan bagaimana manusia Jawa itu memahami Sang Pencipta. Orang Jawa juga memiliki perilaku ketika segala daya dan upaya yang sudah dikerahkan secara lahiriah dirasa belum cukup dan belum meyakinkan bahwa usahanya itu maksimal, maka upaya-upaya yang bersifat batiniah itu pun juga ditempuh, misalnya dengan tirakat, dengan poso, dengan tarak broto. Ini adalah menunjukkan bahwa orang Jawa itu sangat memiliki hubungan dengan Tuhan yang erat. Orang Jawa pun menyadari bahwa bagaimana menjalin hubungan antara manusia dengan manusia itu, orang Jawa sangat terikat dengan adanya tata krama, olah rasa, sehingga di sana orang Jawa memahami adanya ungkapan mat sinamatan, empan papan, mawas diri adalah itu untuk bentuk pengendalian terhadap diri sendiri, di mana dia berada, sedang apa yang harus dilakukan, bagaimana porsi untuk dirinya sendiri untuk bersikap, serta bagaimana mendudukkan orang lain dengan tepat. Hari ini pun juga tercermin dalam dialog bahasa yang digunakan, ada sistem bahasa ngoko dan bahasa kromo. Dan ketika menjalin hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan sosial itu masih berlanjut ketika seseorang itu sudah meninggal. Hari ini diwujudkan dengan upacara peringatan hari kematian mulai dari 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, hingga yang terakhir 1000 hari. Di sana sudah menjalin komunikasi kepada Tuhan untuk mendoakan yang sudah tiada itu agar mendapat jalan yang terbaik, agar mendapat jalan kebahagiaan menuju surga diterima di sisi Tuhan. Itu artinya selain menyadari hubungan kepada Tuhan, orang Jawa sendiri pun juga masih menghargai hubungan antar sesama manusia meskipun rekan sanak saudara atau keluarganya itu sudah meninggal. Ini bagaimana orang Jawa bisa membina dan memelihara hubungan antara manusia dengan manusia. Selanjutnya, bagaimana orang Jawa itu memandang atau menyadari hubungan manusia dengan alam. Orang Jawa sangat menyadari bahwa manusia itu adalah bagian kecil dari jagat gumelar, dari adanya alam semesta ini. Orang Jawa menyadari keberadaan manusia itu menjadi salah satu unsur yang penting dan turut menentukan dari kelangsungan alam semesta itu. Bahkan kehidupan manusia sudah diatur oleh alam, bahkan tergantung dengan alam. Hubungan sinergis ini dijalin manusia Jawa dengan sangat menghargai alam, misalnya melalui upacara bersih desanya. Bagaimana manusia Jawa, orang Jawa itu memperlakukan bentuk syukur dan memelihara alam melalui upacara bersih desa. Ketika orang Jawa telah memahami 3 dimensi hubungan manusia, antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia sendiri, orang Jawa itu menyadari bagaimana perjalanan hidup yang harus ditempuh oleh orang Jawa. Sikap perjalanan hidup ini disadari oleh orang Jawa adanya fase awal mula kehidupan, fase mengisi kehidupan, dan fase menuju akhir kehidupan. 3 fase ini oleh Aris Wahyudi 2012 dijabarkan ke dalam 7 fase. Yang pertama adalah alam kandungan. Alam kandungan ini oleh orang Jawa dipahami sebagai alam sangkaning dukmadi, alam asal mula manusia. Ketika masih terjadinya kehidupan dalam rahim ibu, seorang ibu, mulai dari proses terbentuknya janin hingga dihembuskan roh hingga terwujud janin jabang bayi dalam kandungan, ini adalah dipahami sebagai sebuah alam sendiri. Fase selanjutnya adalah fase alam bayi, alam ketika janin
bayi di dalam kandungan sudah dilahirkan menjadi bayi. Ini menjadi alam sendiri untuk dilalui manusia untuk pertama kalinya menginjakkan kehidupan di dunia. Alam selanjutnya adalah alam bocah. Alam bocah ini alam di mana anak mulai dididik, diwarnai dengan dunia bermain dan mulai belajar dari keluarga. Alam selanjutnya adalah alam taruno, di mana ini adalah masa transisi untuk menjadi remaja. Di sini diwarnai dengan nuansa-nuansa yang penuh pergolakan, semangat muda. Nuansa percintaan dalam pencarian jati diri sangat mewarnai kehidupan orang Jawa. Setelah alam taruno terlewati, maka fase selanjutnya adalah alam dewasa. Alam dewasa ini di mana individu orang Jawa sudah mulai menemukan jati dirinya. Dalam fase ini biasanya permasalahan sudah semakin kompleks dan ditandai dengan adanya pernikahan sebagai sebuah masa transisi terberat antara tanggung jawab pribadi harus ditinggalkan dan bertanggung jawab atas diri kehidupan orang lain, yaitu keluarga yang dibinanya. Ini adalah proses yang sangat berat ketika pelimpahan tanggung jawab orang tua kepada anak dilakukan, di mana anak akan menuju dewasa dan menggantikan menjadi orang tua. Selanjutnya adalah alam tua. Alam tua adalah sebuah masa di mana seseorang memetik keberhasilan dalam perjalanan hidupnya. Hal ini biasanya ditandai dengan pernikahan anaknya atau seseorang telah menikahkan anaknya. Artinya anaknya sudah mentas. Sehingga pada tahap ini orang Jawa lebih suka melakukan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mempersiapkan perjalanan akhir hidupnya. Seseorang menjumpai kematian sebagai sempurnanya perjalanan hidup sebagai sebuah makhluk yang hidup. Kematian ini menuju kepada Tuhan, yang artinya yang dipahami dengan paraning dumadi. Orang Jawa memahami keberadaan 3 dimensi hubungan manusia dan 7 fase perjalanan hidup manusia, memberikan pemahaman kepada orang Jawa bahwa orang Jawa perlu menyikapi hidupnya sebaik mungkin, seideal mungkin. Sikap ini ditunjukkan melalui pandangan hidup urip saderma nglakoni. Urip saderma nglakoni tidak diterjemahkan sebagai mana arti leksikalnya, yaitu hidup sekedar menjalani apa adanya, sekedarnya saja. Itu tidak, tapi bagaimana orang Jawa mampu berusaha sebaik mungkin tanpa memikirkan hasil akhir. Hasil akhir adalah sebuah efek. Yang penting adalah bagaimana proses menjalaninya dengan baik. Saderma nglakoni, menjalankan. Yang dimaksudkan dengan sekedar menjalankan bahwa orang Jawa itu berusaha untuk fokus menjalankan apa yang harus dikerjakan sebaik mungkin sesuai kapasitas dan porsi masing-masing. Hasil akhir berada di tangan Tuhan. Ini adalah sebuah sikap ideal orang Jawa dalam memahami dan menjalani kehidupannya. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, ini adalah sedikit pengantar mengenai konsep hidup urip saderma nglakoni. Untuk melengkapi informasi dalam perkuliahan ini, dipersilahkan untuk membaca handout yang telah kami sediakan serta memahami PowerPoint ketika kita akan menjalankan diskusi kelas melalui video conference dan mengerjakan tugas. Oleh karena itu, tetap semangat dalam melakukan perkuliahan daring ini dan semangat untuk tetap berkuliah, dan monggo
memahami bagaimana urip sadherma nglakoni dapat diterapkan dalam diri Anda sebagai mahasiswa, supaya dapat menyikapi persoalan-persoalan dan dapat menyikapi dengan baik tentang cita-cita yang Anda raih. Jangan sampai lengah dan jangan sampai patah semangat hanya karena situasi pandemi atau kendala-kendala lain yang bersifat atau berhubungan dengan media online. Media online adalah sebuah kemajuan yang harus kita sikapi dengan kecerdasan, kecermatan, dan juga semangat. Ya, terima kasih. Sampai bertemu di kelas selanjutnya, materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.